guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan lagi sebuah tips kesehatan yang sangat berguna untuk kita semuanya. Sekali lagi, tips kesehatan yang saya bagikan tentu saja sudah melalui proses pengalaman saya pribadi dan tentu saya sendiri sudah sembuh. Kalian yang klik video ini tentu saja ingin mengetahui bagaimana sih Kak caranya untuk mengatasi gatal-gatal pada kulit. Entah itu kulit pada tangan, kulit pada kaki, atau bagian lain pada tubuh kita. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman, gatal itu sebenarnya terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, gatal yang disebabkan oleh kita yang kurang menjaga kebersihan. Artinya kita dari mana-mana lupa nggak cuci tangan, atau kita cuci tangan tapi kurang bersih, atau kita cuci tangan menggunakan sabun yang tidak mengandung antiseptik. Akhirnya kuman-kuman itu ada di tangan kita dan dia membuat tangan kita menjadi iritasi. Nah, tapi iritasinya masih iritasi ringan, teman-teman. Kita bisa hilangkan dengan cuci tangan yang bersih, menggunakan antiseptik, dan setelah itu ada obat alami yang bisa kalian gunakan. Jika cuci tangan saja belum cukup untuk membunuh kuman atau mengatasi gatal-gatal kalian bisa menggunakan bahan alami untuk menghilangkan gatal tersebut. Itu untuk kategori yang pertama, teman-teman. Saya akan memberitahu kalian ada dua kategori dari gatal-gatal. Yang pertama tadi, yang untuk kategori ringan, dan yang kedua untuk kategori berat. Kalau kategori ringan, kalian masih bisa menggunakan bahan-bahan alami yang nanti akan saya bagikan tipsnya, bahan apa itu. Tapi untuk yang kedua ini, kalian nggak bisa lagi menggunakan bahan-bahan alami untuk menyembuhkan gatal itu. Harus menggunakan salep yang tentu saja salep ini tersedia di apotik dan saya sudah memakainya. Ada 3 jenis salep yang akan saya bahas di sini dan ketiganya ampuh. Di sini saya akan mengupas tuntas kepada kalian. Jadi jangan skip videonya. Oke, kategori gatal yang pertama yaitu untuk kategori ringan. Kalau kalian merasa ada gatal di tangan ya, saya biasanya itu sering mengalami itu di bagian sini, batas antara sela-sela jari ini, kemudian juga di sikut di sini ya, itu sering mengalami gatal, tiba-tiba dia kayak ada kasar gitu ya, kayak ada bentul-bentul kecil tapi itu kering. Nah, untuk kasus yang seperti saya ini ya, untuk bentol-bentol kasar yang kering ini, kalian bisa menggunakan bahan alami yaitu adalah air hangat dengan garam. Jadi kalian rebus ya air yang steril, bukan air steril maksud saya bukan air keran ya, tapi air aqua boleh atau merek bukan aqua juga boleh ya. Kemudian kalian rebus ya, jangan sampai dia terlalu panas ya, hangat-hangat saja ya, suhunya sekitar ya mungkin 40 derajat begitu ya. 2 gelas air ya, 2 gelas air kalian rebus, kemudian setelah dia hangat kalian ambil, kemudian taruh ya di wadah misalnya baskom gitu, 2 gelas itu, kemudian kalian masukkan 1 sendok garam, 1 sendok makan garam. 1 sendok makan garam ini penuh ya, jadi sampai kayak mau jatuh gitu garamnya, 1 sendok makan garam gitu, kemudian masukkan ke dalam baskom yang berisi air hangat tadi, kalian aduk-aduk sampai semua garamnya itu merata gitu ya, tercampur rata. Lalu kalian pakai ya, kalian rendam, kalau saya ini bagian tangan gitu, saya rendam tangan saya di situ sekitar 5-10 menit sambil saya gosok-gosok seperti ini ya. Sambil saya gosok-gosok bagian yang gatal, kalau misalnya di siku gitu ya, saya juga gosok-gosok, kemudian setelah 5-10 menit sudah saya cuci lagi dengan menggunakan air mengalir. Ini boleh. Nah, setelah kalian basuh dengan menggunakan air bersih, kalian keringkan menggunakan tisu atau lap yang bersih. Kalau misalnya gatal-gatalnya ternyata tidak hilang juga setelah 2-3 kali pemakaian, berarti kategori gatal kalian sudah masuk dalam kategori yang cukup berat. Bagaimana caranya? Kalian harus menggunakan beberapa salep medis. Sudah nggak bisa menggunakan bahan yang alami lagi, teman-teman. Salepnya apa aja? Di sini saya akan membagikan. Ada salep yang dia cuma boleh dipakai 1 jenis salep saja, tapi ada juga yang 2 kombinasi salep. Artinya salep ini harus dipakai salep 1 dulu, kemudian dilanjut salep 2, tapi pakainya tipis-tipis. Nah, cuman dia harus dipakai bersamaan. Nah, saya akan bahas mulai dari salep yang pertama. Salep yang bisa dipakai tunggal, saya biasa menggunakan Benoson N yang ini. Di sini saya bukan endorse ya, saya bukan apoteker, saya bukan orang yang sedang menjual obat ya. Di sini adalah pengalaman saya pribadi. Saya menggunakan salep Benoson yang hitam ini mulai dari saat saya masih SMP. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sudah sangat lama sekali, teman-teman. Sampai dengan sekarang ketika sakit saya ini kambuh, gatal saya kambuh, setelah saya
kasih air garam dia tetap nggak hilang gitu ya, saya pakai salep ini ya, sehari saya pakai 2 kali, pagi sama sore ya. Saya pakai 2 hari aja dia sudah membaik teman-teman. Bahkan kalau dia ada kasar-kasar gitu ya, yang kasar-kasar warnanya merah kayak ada bintik-bintik gitu, tapi dia kasar, saya pakai itu. Dia tuh setelah 2 hari kayak ngelupas gitu dan akhirnya hilang teman-teman. Benar-benar mulus lagi jadinya tangan saya. Oke, itu untuk salep yang pertama. Nah, karena faktor salep ini adalah cocok-cocokan, kalau kalian nggak cocok dengan salep Benoson yang pertama ini, kalian bisa pakai 2 kombinasi salep. Ini saya dapatkan dari apotik yang saya rasa cukup bagus ya. Ini saya pakai, dan anak saya yang masih usianya 6 tahun itu juga pakai salep ini. Jadi aman buat anak-anak ya. Salep ini yang pertama. Kemudian ini salep yang kedua ya. Cara pakainya adalah kalian ambil cotton bud yang bersih, kemudian kalian ambil ya, keluarkan dari tubnya itu 1 salep ya, sedikit aja, dioleskan kepada bagian yang gatal. Misalnya ini bagian yang gatal dan meradang gitu ya, dioleskan ya sampai dengan merata. Kemudian cotton bud yang tadi dipakai itu dibuang ya, kalian ambil cotton bud yang baru dan oleskan salep yang kedua. Kalian oleskan salep yang kedua ini dengan menggunakan cotton bud yang baru ya, tipis saja, lalu ditambahkan ke yang tadi sudah diberi salep yang pertama, begitu secara merata. Nah, kombinasi dari kedua salep ini sama-sama untuk menghilangkan inflamasi pada kulit, menjadi antibiotik pada kulit kita, sehingga apabila ada bakteri, virus, jamur atau apa yang menyebabkan kulit kita meradang ya, ini sudah sampai pada level meradang gitu, itu bisa sembuh teman-teman. Dipakainya juga sehari 2 kali, jadi pagi dan sore, atau pagi dengan malam juga boleh ya. Dan setelah, kalau salep ini saya rasa setelah 3 hari ya, jadi 6 kali pemakaian sehari kan 2 kali ya, setelah 3 hari dia kulitnya akan mengelupas. Cuman saran saya teman-teman ya, karena kadar sensitivitas setiap orang itu berbeda, saran saya adalah pada salep ini ada logo keras ya, obat keras. Jadi kalau kalian pakai itu pastikan jangan terlalu tebal, jadi dioles tipis saja. Maksudnya tebal itu gimana kakak? Jangan sampai dia terlihat krimnya putih. Kalau krimnya kelihatan warnanya putih, itu berarti kalian pakainya terlalu tebal teman-teman. Jadi dioles tipis saja, cuman kayak kelihatan kayak berminyak gitu aja ya. Kemudian dilanjut salep yang selanjutnya. Ini berlaku bukan cuma untuk yang salep yang 2 ini, tapi juga berlaku untuk yang Benoson tadi ya. Jadi dipakainya nggak boleh terlalu tebal, jangan sampai kelihatan ngeblok putih. Dipakai tipis aja, yang penting kalian rutin. Dipakai pagi, dipakai sore, dan dilakukan 2-3 hari. Insya Allah akan sembuh seperti yang saya alami. Gimana teman-teman? Kalau kalian setuju dan ternyata kalian sudah membuktikannya juga, silahkan tulis di kolom komentar, dan saya bakal seneng banget kalau kalian sharing. Kak, thanks ya, aku juga udah sembuh nih, makasih resepnya. Itu bakal buat saya semakin semangat lagi untuk membagikan tips sesuai dengan pengalaman saya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk sharing pengalaman kalian ya.